Percaya atau tidak, bos tidak ada di sini untuk menjatuhkan Anda, dan ada banyak hal yang ingin mereka ketahui. Terkadang, mereka tidak sempat memberitahu Anda. Di lain waktu, rasanya canggung untuk menjelaskannya. Namun, kami telah mengidentifikasi 15 hal yang tidak diberitahukan bos Anda kepada Anda, tetapi perlu Anda ketahui. Pertama, mereka tidak peduli berapa jam Anda bekerja. Jika Anda pikir Anda akan bertahan lebih lama dari rekan kerja Anda dan menjadi yang pertama dalam antrean promosi, maka Anda dapat berpikir ulang. Bos Anda tidak khawatir tentang waktu Anda masuk atau keluar saat pekerjaan selesai dengan baik atau Anda mendapatkan hasil yang mereka butuhkan. Bahkan, mereka mungkin terkesan jika Anda sangat efisien dan menyelesaikan pekerjaan Anda serta memiliki kehidupan yang penuh dan bahagia di luar kantor. Pada akhirnya, itu akan membuat Anda menjadi orang yang lebih inspiratif untuk diajak bekerja sama dalam tim. Kedua, mereka tidak peduli siapa yang harus disalahkan. Mereka peduli tentang siapa yang dapat menyelesaikannya. Mungkin reaksi spontan untuk mulai membongkar apa yang salah dan siapa yang harus disalahkan. Namun, bukan itu yang menjadi perhatian atasan Anda. Setidaknya sampai masalah terpecahkan. Kesalahan terjadi dan masalah bermunculan. Itulah hidup. Orang yang dapat memecahkan masalah saat ini terjadi adalah orang yang benar-benar dipedulikan oleh atasan. Menghadapi tantangan dan bertindak cepat jauh lebih mengagumkan daripada menang dalam permainan menyalahkan. Dan atasan Anda berharap Anda mengetahui hal itu. Ketiga, meminta bantuan adalah hal yang diharapkan dan tidak dipandang rendah. Tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan atasan atau meminta saran sebelum Anda memulai suatu tugas. Itu adalah strategi yang jauh lebih baik daripada meminta maaf di kemudian hari. Wajar saja jika seseorang dibimbing melalui suatu tugas saat pertama kali melakukannya, dan itu menghemat biaya dalam jangka panjang. Mengajukan pertanyaan adalah tanda ketekunan dan kerendahan hati untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Hentikan tindakan berpura-pura mengetahui segalanya. Anda akan menghemat uang atasan Anda untuk kesalahan dan juga menghemat banyak stres. Keempat, hanya melakukan pekerjaan Anda saja tidak cukup untuk menjadi lebih berharga. Menjadi bintang yang tepat sesuai ekspektasi bukanlah hal yang mengesankan. Tentu, mencapai target itu hebat. Tetapi di pasar kerja abad ke-21 yang kompetitif, jika Anda mencari promosi, maka Anda harus proaktif dan mencari cara untuk berinovasi dan mengantisipasi kebutuhan saat ini atau masa depan dari atasan Anda. CEO Ideasi Charles Lee menulis sebuah artikel berjudul "Melakukan Pekerjaan Anda Saja Tidak Cukup" dan ia membagikan wawasan berharga ini tentang topik tersebut. Menjalani hidup dengan melakukan hal-hal yang minimal dan menjadi karyawan teladan seharusnya tidak pernah menjadi tujuan siapapun. Kita harus berkembang melampaui apa yang diharapkan, menyempurnakan kemampuan kita untuk berpikir jernih melalui kebisingan dan gangguan di sekitar kita, dan berbicara dengan menghasilkan karya hebat yang telah kita ciptakan untuk memperbaiki hidup kita dan dunia tempat kita tinggal. Nomor 5, selalu ada ruang untuk kenaikan gaji. Jika Anda meningkatkan laba untuk perusahaan Anda, maka Anda adalah aset. Dalam kasus ini, akan selalu ada sedikit ruang gerak untuk kenaikan gaji. Ada dua cara utama karyawan meningkatkan laba. Yang pertama adalah mendatangkan lebih banyak uang dan yang kedua adalah menghemat uang. Setelah Anda membuktikan keberhasilan di area ini dan menunjukkan hasil, meminta kenaikan gaji berkala bukanlah masalah. Namun, pastikan Anda memiliki fakta-faktanya. Menurut majalah Forbes, tidak perlu memasukkan peningkatan biaya hidup ke dalam negosiasi kenaikan gaji Anda. CEO atau perusahaan Humas Inc. House Beth Monahan merangkumnya dengan baik. Pendekatan terbaik untuk meminta kenaikan gaji adalah dengan berfokus pada siapa yang pantas mendapatkannya, bukan siapa yang membutuhkannya. Terlalu sering orang berpendapat bahwa kenaikan gaji itu penting karena ada biaya yang sangat nyata dalam hidup mereka. Akan tetapi, seorang pemberi kerja ingin memberikan kenaikan gaji kepada orang-orang berdasarkan kinerja. Nomor 5, tidak apa-apa untuk menantang pandangan mereka. Anda tidak harus menjadi orang yang selalu menurut untuk membuat atasan Anda terkesan. Sedikit pertanyaan yang sehat akan membangun bisnis yang kuat. Dan kita tidak berbicara tentang menjadi salah satu pecandu penentang yang harus terus-menerus bertanya. Tetapi bagaimana dengan XYZ? Bahkan untuk skenario yang paling aneh sekalipun yang membuat orang lain kesal. Pastikan pertanyaan Anda diteliti dan didukung oleh bukti jika Anda ingin membuat orang terkesan, dan Anda tidak asal melakukan sesuatu agar terdengar pintar. Atasan Anda akan menghargai pertimbangan yang diteliti secara profesional dan cermat. Bagaimanapun, pemimpin yang baik membangun tim yang kuat di sekitar mereka karena alasan ini. Nomor 7, sikap Anda sama pentingnya dengan pekerjaan Anda yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa hebat pekerjaan Anda, jika Anda merasa lelah untuk bergabung dengan tim, Anda tidak akan membuat orang terkesan. Contoh di mana sikap paling penting adalah di raksasa retail daring Zappos.
Almarhum pendiri perusahaan Tony Chef dengan bangga mengumumkan bahwa tidak peduli seberapa sempurna resume seorang kandidat, jika mereka tidak selaras dengan budaya perusahaannya, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Hal yang sama berlaku untuk karyawan yang sudah ada. Jika mereka tidak cocok dengan lingkungan perusahaan yang positif dan damai, maka mereka akan dipecat, apapun hasil yang mereka peroleh. Kedengarannya kasar, tetapi kita dapat memahami maksudnya. Itulah sebabnya meskipun ia meninggal secara tragis pada tahun 2020, ia tetap menjadi inspirasi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang model bisnis Zapo yang menginspirasi, dengarkan di sini di Audible. Dan jangan lupa untuk mengklaim buku gratis Anda dengan menuju ke alux.com/Frebob. Nomor 8, atasan tidak akan memberi Anda umpan balik yang membangun jika mereka tidak ingin Anda berhasil. Ketika Anda mendapat kesempatan untuk menerima umpan balik yang membangun dari atasan Anda, terimalah dengan tangan terbuka. Umpan balik hanya diberikan ketika seseorang peduli dengan pertumbuhan Anda. Anggaplah itu sebagai tanda bahwa atasan Anda ingin melihat Anda tumbuh dan berhasil. Itu bukan hinaan atau mereka bersikap jahat atau semacamnya. Ini adalah seseorang yang berhenti cukup lama untuk berinvestasi dalam pengembangan diri Anda, dan itu berharga bagi setiap miliarder masa depan. Nomor 9, atasan ingin Anda mengidentifikasi masalah sebelum masalah itu terungkap. Pernahkah Anda mengikuti rapat pengarahan setelah terjadi kecelakaan di tempat kerja dan seseorang dengan bangga berkata, "Saya tahu ini akan terjadi." Nah, jika Anda pernah, maka kami dapat meyakinkan Anda bahwa atasan Anda bertanya-tanya siapa orang ini dan seberapa cepat mereka dapat memecatnya. Jika Anda mengantisipasi bahwa sesuatu akan menjadi bencana dan Anda tidak memperbaikinya, lalu apa yang Anda lakukan dalam peran ini? Tidak ada gunanya menemukan masalah jika Anda tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Namun, ada poin-poin penting untuk menyelesaikan masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Nomor 10, mereka ingin tahu kesetiaan Anda kepada perusahaan. Menurut studi tahun 2018 dari Biro Statistik Tenaga Kerja, karyawan pada umumnya bertahan di suatu pekerjaan selama lebih dari 4 tahun. Namun, meskipun itu benar, atasan Anda tidak boleh dibuat merasa bahwa ada tenggat waktu yang ketat untuk kepergian Anda. Saat Anda bekerja di tempat Anda bekerja, pastikan atasan Anda tahu bahwa kesetiaan Anda ada pada mereka. Tunjukkan hal ini dengan terlibat dalam pembangunan tim, mengikuti budaya perusahaan, dan tunjukkan bahwa Anda memiliki semacam semangat kompetitif terhadap pesaing mereka. Dengan kata lain, jika Anda bekerja di Pepsi, tidak seorang pun ingin tahu bahwa Anda lebih suka Coca-Cola. Nomor 11, atasan ingin tahu kapan suatu pekerjaan menantang atau apakah tenggat waktu tidak realistis. Waktu terburuk untuk memberitahu atasan bahwa tenggat waktu tidak realistis adalah beberapa jam sebelumnya. Itu bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk menyelamatkan muka di hadapan klien. Itulah saatnya mereka harus pergi dan menjelaskan bahwa perusahaan mereka tidak cukup berpengalaman untuk memenuhi tenggat waktu. Menetapkan hasil dan jadwal yang realistis adalah kunci untuk memberikan produk yang luar biasa tepat waktu. Dan bagian dari apa yang harus Anda lakukan dalam peran apapun adalah mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Atasan Anda ingin Anda dapat mengomunikasikan hal-hal ini kepada mereka jauh sebelum hal itu berubah menjadi masalah. Jadi, masih ada waktu untuk memperbaikinya dan menyampaikannya kepada klien. Dan hey, Luxer, pastikan untuk menonton video kami, 15 prinsip untuk etos kerja yang sangat baik untuk mengetahui lebih banyak cara menjadi karyawan yang hebat. Nomor 12, atasan menginginkan pemain tim. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, dan jika Anda tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain, Anda akan kesulitan di pasar kerja abad ke-21. Bos tidak butuh orang jahat yang suka mencaci maki semua orang di kantor, tetapi orang-orang yang menjadi bagian dari apa yang mengobarkan semangat setiap orang di tim dan membuat perusahaan lebih sukses. Jadi, mengapa kerja tim begitu penting? Kerja tim membawa persatuan di tempat kerja. Kerja tim mendorong perspektif baru dengan pendapat yang berbeda dan menciptakan pembelajaran yang konstan serta mendorong efisiensi. Secara keseluruhan, kerja tim adalah sebuah kemenangan. Nomor 13, mereka ingin Anda mengembangkan kekuatan Anda. Richard Branson mengatakannya dengan baik dengan pendekatannya terhadap pengembangan sumber daya manusia. Latih orang dengan cukup baik sehingga mereka bisa pergi. Perlakukan mereka dengan cukup baik sehingga mereka tidak ingin pergi. Bos yang baik akan dengan senang hati membantu Anda belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kekuatan Anda. Lebih murah untuk menempatkan kembali anggota tim ke posisi baru dalam bisnis daripada mendatangkan karyawan baru. Para pemimpin tahu bahwa berinvestasi pada orang adalah salah satu cara untuk menciptakan kecocokan khusus dengan kebutuhan proyek mereka, serta meningkatkan loyalitas dan masa kerja yang lebih lama. Jadi, merasa percaya diri saat Anda meminta atasan Anda untuk menghadiri konferensi atau kursus pelatihan. Mereka lebih dari senang untuk mendukung pertumbuhan Anda. Nomor 14. Follow industry news, stay informed, and stand out at work with LinkedIn. Get the app today.
Mau jualan, tapi kok ribet banget sih? Baru buka marketplace, biaya adminnya kayak minta nafkah. Akhirnya pindah jualan ke Winme. Bikin link jualan tuh cuma sekali klik. Linknya tinggal di-share, pembeli tinggal klik, bayar, selesai. Nggak ada potongan juga. Dan yes, cuan masuknya bersih, jadi makin semangat jualan. Kalau kamu mau jualan online, tapi nggak mau drama kayak aku tadi, pakai Winme. Nomor 14. Atasan ingin karyawan merayakan keberhasilan orang lain. Saat rekan kerja Anda menandatangani akun baru atau memecahkan rekor penjualan, merayakan keberhasilan mereka menunjukkan budaya kerja yang hebat. Hal itu tidak hanya menunjukkan bahwa loyalitas Anda terletak pada perusahaan dan bukan hanya pada kepentingan Anda sendiri, tetapi juga bahwa Anda adalah pemain tim yang hebat. Bagaimanapun, kemenangan bagi perusahaan adalah kemenangan bagi semua orang jika Anda menjadi bagian dari tim. Nomor 15. Atasan ingin Anda berhasil. Refleksi terbaik dari atasan yang baik adalah tim yang terdiri dari individu-individu yang sukses. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan tugas mereka untuk memimpin ke arah yang benar. Jika mereka memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang tidak bersemangat atau lebih buruk lagi, stagnan, maka itu akan menjadi contoh buruk dari kualitas kepemimpinan mereka. Pekerja yang percaya diri, termotivasi, dan sukses adalah tanda-tanda bos yang hebat. Atasan Anda tidak iri dengan keberhasilan Anda. Keberhasilan Anda berarti mereka dapat pergi ke Bahama atau membelikan anak mereka kuda poni. Jadi, maju terus dan lakukan apapun yang Anda lakukan. Nah, Alexer, apa hal paling mengejutkan yang kamu sadari tentang salah satu bosmu? Bagikan dengan kami di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar darimu. Nah, kamu tetap bersama kami sampai akhir, jadi tentu saja ada bonus. Apapun industrinya, selalu ada aturan berpakaian yang dapat diterima. Mungkin celana jeans dan kaos oblong, atau mungkin setelan jas yang pas di badan. Apapun itu, detailnya penting. Kaos oblong, misalnya, mencakup kategori pakaian yang luas. Pas di badan, bersih, cukup baru, dan tanpa gambar yang tidak enak dipandang adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Selain itu, mungkin warna kalem, dicuci dengan rapi, dan dengan gaya rambut kontemporer adalah hal-hal yang membedakanmu sebagai seorang profesional dibandingkan seorang pemalas. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa mengenakan pakaian yang tepat saja hanyalah awal dari penampilan yang baik. Dan bosmu tidak ingin merasa malu atau khawatir tentang apa yang akan kamu kenakan di depan klien penting. Terima kasih telah menonton, Alexer. Kami harap Anda menikmati video hari ini. Silakan tinggalkan